diri setelah membakar SPBU, kios dan sekolah di Paniai. Polisi menemukan senjata api genggam jenis FN seusai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis, 23/5/2024. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Abdus Syukur Felani mengatakan barang bukti tersebut ditemukan seorang warga, pemilik kios yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Senpi jenis FN ditemukan oleh saksi saat sedang mengecek sisa-sisa bangunan kios miliknya, kata Abdus, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Abdus, penemuan senpi ini menambah kuat dugaan senjata tersebut milik anggota KKB kelompok Undius Kogoya. Polisi akan terus menyelidiki temuan ini dan berupaya mengungkap jaringan KKB yang masih aktif di wilayah Paniai dan sekitarnya. Ia mengklaim pihaknya berkomitmen terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Paniai dari gangguan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Sorong, untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. Dua perusuh OPM diganjar timah panas pasukan TNI Polri, KKB tinggalkan jenazah teman. Dua perusuh anggota organisasi Papua Merdeka OPM diganjar timah panas pasukan gabungan TNI Polri. Kedua anggota KKB Papua itu, satu ditemukan tewas dan satu lainnya tergeletak di gat setelah baku tembak. Mirisnya jenazah anggota OPM ditinggalkan temannya tergeletak di lokasi baku tembak. Jenazah pelaku pembakaran SPBU, sekolah, dan kios itu teridentifikasi sebagai tangan kanan Panglima OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya.
Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penembakan tersebut berawal dari adanya aksi pembakaran yang dilakukan dua anggota KKB pada Selasa 21/5 malam. Faizal mengatakan ketika itu kedua anak buah Undius Kogoya mendatangi kios milik korban Arwin dengan modus berpura-pura membeli rokok sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Setelah gagal melakukan penyerangan, Faizal mengatakan kedua anggota KKB tersebut melarikan diri dan melakukan pembakaran ke bangunan kios serta gedung sekolah yang berada di sekitar lokasi. Saat melakukan pembakaran, keduanya terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam serangan balasan itu petugas gabungan berhasil menembak mati salah satu pelaku. Selain itu, aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Ia ditemukan dalam kondisi luka berat di gas. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faizal Ramadhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Cartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Cartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Cartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI. Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodap Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodap di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai
Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari tribunpapua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undius Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari tribunpapua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKO mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undius Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. OPM sesumbar tanggung jawab pembakaran, padahal pasukan elitnya tewas terjebak, salah tuduh Intel. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambo mengakui pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Bahkan jubir OPM tersebut mengakui jika ada seorang anggota TPNPB yang tewas dalam aksi anarkis tersebut. Anggota TPNPB OPM yang tewas tersebut adalah Detius Kogoya, seorang anggota pasukan elit OPM. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihaknya juga membakar sebuah pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Bikin malu, Panglima OPM Undius Kogoya terusir dari Intan Jaya, dikepung abis TNI Polri. Akibat dikepung dan diburu siang dan malam oleh Satgas Elit Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema, dan Brimob, Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya terusir dari wilayah kekuasaannya. Undius Kogoya yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal Kodam 8 lari dari Intan Jaya akibat kepungan pasukan elit TNI AD dan Polri. Undius Kogoya bersama anak buahnya hijrah ke wilayah Kodam 13 Paniai yang dipimpin Matius Pigai. Kini aparat gabungan sudah mengetahui target mereka. Undius Kogoya berada di Paniai. Ia bersama Matius Pigai melakukan pembakaran SPBU, kios dan sekolah. Namun aksi dua kelompok OPM itu akhirnya dapat dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati dan seorang lagi ditangkap dalam kondisi luka berat di saluran gat.
Dilansir tribunpapua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom memastikan satu anggota Kodam 8 Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun, tewas. Jenazah tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Mati ketakutan, OPM buang senjata saat digempur pasukan TNI Polri, pilih lari. Mati ketakutan setelah terjebak dalam baku tembak, anggota organisasi Papua Merdeka OPM buang senjata. Mereka pilih lari menyelamatkan diri setelah membakar SPBU, kios dan sekolah di Paniai. Polisi menemukan senjata api genggam jenis FN seusai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis, 23/5/2024. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Abdus Syukur Felani mengatakan barang bukti tersebut ditemukan seorang warga, pemilik kios yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Senpi jenis FN ditemukan oleh saksi saat sedang mengecek sisa-sisa bangunan kios miliknya, kata Abdus, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Abdus, penemuan senpi ini menambah kuat dugaan senjata tersebut milik anggota KKB kelompok Undius Kogoya. Polisi akan terus menyelidiki temuan ini dan berupaya mengungkap jaringan KKB yang masih aktif di wilayah Paniai dan sekitarnya. Ia mengklaim pihaknya berkomitmen terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Paniai dari gangguan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM terdesak TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut.
Juru bicara TPNPB OPM Sebi Samo mengakui satu anggotanya tewas dan juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. Dua perusuh OPM diganjar timah panas pasukan TNI Polri, KKB tinggalkan jenazah teman. Dua perusuh anggota organisasi Papua Merdeka OPM diganjar timah panas pasukan gabungan TNI Polri. Kedua anggota KKB Papua itu, satu ditemukan tewas dan satu lainnya tergeletak di gat setelah baku tembak. Mirisnya jenazah anggota OPM ditinggalkan temannya tergeletak di lokasi baku tembak. Jenazah pelaku pembakaran SPBU, sekolah, dan kios itu teridentifikasi sebagai tangan kanan Panglima OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penembakan tersebut berawal dari adanya aksi pembakaran yang dilakukan dua anggota KKB pada Selasa 21/5 malam. Faizal mengatakan ketika itu kedua anak buah Undius Kogoya mendatangi kios milik korban Arwin dengan modus berpura-pura membeli rokok sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Setelah gagal melakukan penyerangan, Faizal mengatakan kedua anggota KKB tersebut melarikan diri dan melakukan pembakaran ke bangunan kios serta gedung sekolah yang berada di sekitar lokasi. Saat melakukan pembakaran, keduanya terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam serangan balasan itu petugas gabungan berhasil menembak mati salah satu pelaku. Selain itu, aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Ia ditemukan dalam kondisi luka berat di gat. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faizal Ramadhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Cartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Cartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Cartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Aksi barbar dibayar kontan tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB dan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Distrik Paniai Timur sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari tribunpapua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undius Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari tribunpapua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undius Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. OPM sesumbar tanggung jawab pembakaran, padahal pasukan elitnya tewas terjebak salah tuduh intel. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom mengakui pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Bahkan jubir OPM tersebut mengakui jika ada seorang anggota TPNPB yang tewas dalam aksi anarkis tersebut. Anggota TPNPB OPM yang tewas tersebut adalah Detius Kogoya, seorang anggota pasukan elit OPM. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihaknya juga membakar sebuah pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Bikin malu, Panglima OPM Undius Kogoya terusir dari Intan Jaya, dikepung abis TNI Polri.
Akibat dikepung dan diburu siang dan malam oleh Satgas Elit Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema, dan Brimob, Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya terusir dari wilayah kekuasaannya. Undius Kogoya yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal Kodap 8 lari dari Intan Jaya akibat kepungan pasukan elit TNI AD dan Polri. Undius Kogoya bersama anak buahnya hijrah ke wilayah Kodap 13 Paniai yang dipimpin Matius Pigai. Kini aparat gabungan sudah mengetahui target mereka. Undius Kogoya berada di Paniai. Ia bersama Matius Pigai melakukan pembakaran SPBU, kios dan sekolah. Namun aksi dua kelompok OPM itu akhirnya dapat dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati dan seorang lagi ditangkap dalam kondisi luka berat di saluran gat. Dilansir tribunpapua.com, Juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom memastikan satu anggota Kodap 8 Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun, tewas. Jenazah tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Mati ketakutan, OPM buang senjata saat digempur pasukan TNI Polri, pilih lari. Mati ketakutan setelah terjebak dalam baku tembak, anggota organisasi Papua Merdeka OPM buang senjata. Mereka pilih lari menyelamatkan diri setelah membakar SPBU, kios dan sekolah di Paniai. Polisi menemukan senjata api genggam jenis FN seusai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis, 23/5/2024. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Abdus Syukur Felani mengatakan barang bukti tersebut ditemukan seorang warga, pemilik kios yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Senpi jenis FN ditemukan oleh saksi saat sedang mengecek sisa-sisa bangunan kios miliknya, kata Abdus, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Abdus, penemuan senpi ini menambah kuat dugaan senjata tersebut milik anggota KKB kelompok Undius Kogoya. Polisi akan terus menyelidiki temuan ini dan berupaya mengungkap jaringan KKB yang masih aktif di wilayah Paniai dan sekitarnya. Ia mengklaim pihaknya berkomitmen terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Paniai dari gangguan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua. Seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu.
Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga basuh kalawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios, warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebe Samo mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. Dua perusuh OPM diganjar timah panas pasukan TNI Polri, KKB tinggalkan jenazah teman. Dua perusuh anggota organisasi Papua Merdeka OPM diganjar timah panas pasukan gabungan TNI Polri. Kedua anggota KKB Papua itu, satu ditemukan tewas dan satu lainnya tergeletak di gat setelah baku tembak. Mirisnya jenazah anggota OPM ditinggalkan temannya tergeletak di lokasi baku tembak. Jenazah pelaku pembakaran SPBU, sekolah, dan kios itu teridentifikasi sebagai tangan kanan Panglima OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penembakan tersebut berawal dari adanya aksi pembakaran yang dilakukan dua anggota KKB pada Selasa 21/5 malam. Faizal mengatakan ketika itu kedua anak buah Undius Kogoya mendatangi kios milik korban Arwin dengan modus berpura-pura membeli rokok sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Setelah gagal melakukan penyerangan, Faizal mengatakan kedua anggota KKB tersebut melarikan diri dan melakukan pembakaran ke bangunan kios serta gedung sekolah yang berada di sekitar lokasi. Saat melakukan pembakaran, keduanya terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam serangan balasan itu petugas gabungan berhasil menembak mati salah satu pelaku. Selain itu, aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Ia ditemukan dalam kondisi luka berat di gat. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Cartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Cartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Cartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Aksi barbar dibayar kontan tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undius Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Undius Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. OPM sesumbar tanggung jawab pembakaran, padahal pasukan elitnya tewas terjebak, salah tuduh Intel. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom mengakui pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Bahkan jubir OPM tersebut mengakui jika ada seorang anggota TPNPB yang tewas dalam aksi anarkis tersebut. Anggota TPNPB OPM yang tewas tersebut adalah Detius Kogoya, seorang anggota pasukan elit OPM. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar sekolah serta
rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihaknya juga membakar sebuah pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Bikin malu, Panglima OPM Undius Kogoya terusir dari Intan Jaya, dikepung abis TNI Polri. Akibat dikepung dan diburu siang dan malam oleh Satgas Elit Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema, dan Brimob, Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya terusir dari wilayah kekuasaannya. Undius Kogoya yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal Kodap 8 lari dari Intan Jaya akibat kepungan pasukan elit TNI AD dan Polri. Undius Kogoya bersama anak buahnya hijrah ke wilayah Kodap 13 Paniai yang dipimpin Matius Pigai. Kini aparat gabungan sudah mengetahui target mereka. Undius Kogoya berada di Paniai. Ia bersama Matius Pigai melakukan pembakaran SPBU, kios dan sekolah. Namun aksi dua kelompok OPM itu akhirnya dapat dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati dan seorang lagi ditangkap dalam kondisi luka berat di saluran gat. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom memastikan satu anggota Kodap 8 Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun, tewas. Jenazah tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Mati ketakutan, OPM buang senjata saat digempur pasukan TNI Polri, pilih lari. Mati ketakutan setelah terjebak dalam baku tembak, anggota organisasi Papua Merdeka OPM buang senjata. Mereka pilih lari menyelamatkan diri setelah membakar SPBU, kios dan sekolah di Paniai. Polisi menemukan senjata api genggam jenis FN seusai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis, 23/5/2024. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Abdus Syukur Felani mengatakan barang bukti tersebut ditemukan seorang warga, pemilik kios yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Senpi jenis FN ditemukan oleh saksi saat sedang mengecek sisa-sisa bangunan kios miliknya, kata Abdus, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Abdus, penemuan Senpi ini menambah kuat dugaan senjata tersebut milik anggota KKB kelompok Undius Kogoya. Polisi akan terus menyelidiki temuan ini dan berupaya mengungkap jaringan KKB yang masih aktif di wilayah Paniai dan sekitarnya. Ia mengklaim pihaknya berkomitmen terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Paniai dari gangguan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Sorong, untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan
usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. Dua perusuh OPM diganjar timah panas pasukan TNI Polri, KKB tinggalkan jenazah teman. Dua perusuh anggota organisasi Papua Merdeka OPM diganjar timah panas pasukan gabungan TNI Polri. Kedua anggota KKB Papua itu, satu ditemukan tewas dan satu lainnya tergeletak di gat setelah baku tembak. Mirisnya jenazah anggota OPM ditinggalkan temannya tergeletak di lokasi baku tembak. Jenazah pelaku pembakaran SPBU, sekolah, dan kios itu teridentifikasi sebagai tangan kanan Panglima OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penembakan tersebut berawal dari adanya aksi pembakaran yang dilakukan dua anggota KKB pada Selasa 21/5 malam. Faizal mengatakan ketika itu kedua anak buah Undius Kogoya mendatangi kios milik korban Arwin dengan modus berpura-pura membeli rokok sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Setelah gagal melakukan penyerangan, Faizal mengatakan kedua anggota KKB tersebut melarikan diri dan melakukan pembakaran ke bangunan kios serta gedung sekolah yang berada di sekitar lokasi. Saat melakukan pembakaran, keduanya terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam serangan balasan itu petugas gabungan berhasil menembak mati salah satu pelaku. Selain itu, aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Ia ditemukan dalam kondisi luka berat di gat. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah ajudan Undios Kogoya. Ajudan Undios Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faizal Ramadhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undios Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Cartens Ajun Komisaris Besar Bayu Soseno mengatakan setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Cartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Cartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Aksi barbar dibayar kontan tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya,
Anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undius Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undius Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi.
Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. OPM sesumbar tanggung jawab pembakaran, padahal pasukan elitnya tewas terjebak salah tuduh intel. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom mengakui pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Bahkan jubir OPM tersebut mengakui jika ada seorang anggota TPNPB yang tewas dalam aksi anarkis tersebut. Anggota TPNPB OPM yang tewas tersebut adalah Detius Kogoya, seorang anggota pasukan elit OPM. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihaknya juga membakar sebuah pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Bikin malu, Panglima OPM Undius Kogoya terusir dari Intan Jaya, dikepung abis TNI Polri. Akibat dikepung dan diburu siang dan malam oleh Satgas Elit Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema, dan Brimob, Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya terusir dari wilayah kekuasaannya. Undius Kogoya yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal Kodap 8 lari dari Intan Jaya akibat kepungan pasukan elit TNI AD dan Polri. Undius Kogoya bersama anak buahnya hijrah ke wilayah Kodap 13 Paniai yang dipimpin Matius Pigai. Kini aparat gabungan sudah mengetahui target mereka. Undius Kogoya berada di Paniai. Ia bersama Matius Pigai melakukan pembakaran SPBU, kios dan sekolah. Namun aksi dua kelompok OPM itu akhirnya dapat dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati dan seorang lagi ditangkap dalam kondisi luka berat di saluran gat. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom memastikan satu anggota Kodap 8 Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun, tewas. Jenazah tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Mati ketakutan, OPM buang senjata saat digempur pasukan TNI Polri, pilih lari. Mati ketakutan setelah terjebak dalam baku tembak, anggota Organisasi Papua Merdeka OPM buang senjata. Mereka pilih lari menyelamatkan diri setelah membakar SPBU, kios dan sekolah di Paniai. Polisi menemukan senjata api genggam jenis FN seusai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis, 23/5/2024. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Abdus Syukur Felani mengatakan barang bukti tersebut ditemukan seorang warga, pemilik kios yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Senpi jenis FN ditemukan oleh saksi saat sedang mengecek sisa-sisa bangunan kios miliknya, kata Abdus, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Abdus, penemuan senpi ini menambah kuat dugaan senjata tersebut milik anggota KKB kelompok Undius Kogoya. Polisi akan terus menyelidiki temuan ini dan berupaya mengungkap jaringan KKB yang masih aktif di wilayah Paniai dan sekitarnya. Ia mengklaim pihaknya berkomitmen terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Paniai dari gangguan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Sorong, untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Ria, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas. Rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undios Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undios Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. Dua perusuh OPM diganjar timah panas pasukan TNI Polri, KKB tinggalkan jenazah teman. Dua perusuh anggota organisasi Papua Merdeka OPM diganjar timah panas pasukan gabungan TNI Polri. Kedua anggota KKB Papua itu, satu ditemukan tewas dan satu lainnya tergeletak di gat setelah baku tembak. Mirisnya jenazah anggota OPM ditinggalkan temannya tergeletak di lokasi baku tembak. Jenazah pelaku pembakaran SPBU, sekolah, dan kios itu teridentifikasi sebagai tangan kanan Panglima OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penembakan tersebut berawal dari adanya aksi pembakaran yang dilakukan dua anggota KKB pada Selasa 21/5 malam. Faizal mengatakan ketika itu kedua anak buah Undius Kogoya mendatangi kios milik korban Arwin dengan modus berpura-pura membeli rokok sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Setelah gagal melakukan penyerangan, Faizal mengatakan kedua anggota KKB tersebut melarikan diri dan melakukan pembakaran ke bangunan kios serta gedung sekolah yang berada di sekitar lokasi. Saat melakukan pembakaran, keduanya terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam serangan balasan itu petugas gabungan berhasil menembak mati salah satu pelaku. Selain itu, aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Ia ditemukan dalam kondisi luka berat di gat. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi
Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Unius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa 1 magasan, 1 teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui 1 anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. 1 anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. 2 Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. 2 Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Unius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan 2 anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Unius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Unius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Unius Kogoya. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan 1 anggota KKB pimpinan Unius Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, 1 anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, distrik Paniai Timur.
yang merupakan anggota KKB pimpinan Undius Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. OPM sesumbar tanggung jawab pembakaran, padahal pasukan elitnya tewas terjebak salah tuduh intel. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom mengakui pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Bahkan jubir OPM tersebut mengakui jika ada seorang anggota TPNPB yang tewas dalam aksi anarkis tersebut. Anggota TPNPB OPM yang tewas tersebut adalah Detius Kogoya, seorang anggota pasukan elit OPM. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihaknya juga membakar sebuah pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Bikin malu, Panglima OPM Undius Kogoya terusir dari Intan Jaya, dikepung abis TNI Polri. Akibat dikepung dan diburu siang dan malam oleh Satgas Elit Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema, dan Brimob, Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya terusir dari wilayah kekuasaannya. Undius Kogoya yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal Kodap 8 lari dari Intan Jaya akibat kepungan pasukan elit TNI AD dan Polri. Undius Kogoya bersama anak buahnya hijrah ke wilayah Kodap 13 Paniai yang dipimpin Matius Pigai. Kini aparat gabungan sudah mengetahui target mereka. Undius Kogoya berada di Paniai. Ia bersama Matius Pigai melakukan pembakaran SPBU, kios dan sekolah. Namun aksi dua kelompok OPM itu akhirnya dapat dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati dan seorang lagi ditangkap dalam kondisi luka berat di saluran gat. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom memastikan satu anggota Kodap 8 Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun, tewas. Jenazah tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Mati ketakutan, OPM buang senjata saat digempur pasukan TNI Polri, pilih lari. Mati ketakutan setelah terjebak dalam baku tembak. Anggota Organisasi Papua Merdeka OPM buang senjata. Mereka pilih lari menyelamatkan diri setelah membakar SPBU, kios dan sekolah di Paniai. Polisi menemukan senjata api genggam jenis FN seusai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis 23/5/2024. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Abdus Syukur Felani mengatakan barang bukti tersebut ditemukan seorang warga, pemilik kios yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Senpi jenis FN ditemukan oleh saksi saat sedang mengecek sisa-sisa bangunan kios miliknya, kata Abdus, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024.
Menurut Abdus, penemuan senpi ini menambah kuat dugaan senjata tersebut milik anggota KKB kelompok Undius Kogoya. Polisi akan terus menyelidiki temuan ini dan berupaya mengungkap jaringan KKB yang masih aktif di wilayah Paniai dan sekitarnya. Ia mengklaim pihaknya berkomitmen terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Paniai dari gangguan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. Dua perusuh OPM diganjar timah panas pasukan TNI Polri, KKB tinggalkan jenazah teman. Dua perusuh anggota organisasi Papua Merdeka OPM diganjar timah panas pasukan gabungan TNI Polri. Kedua anggota KKB Papua itu, satu ditemukan tewas dan satu lainnya tergeletak di gat setelah baku tembak. Mirisnya jenazah anggota OPM ditinggalkan temannya tergeletak di lokasi baku tembak. Jenazah pelaku pembakaran SPBU, sekolah, dan kios itu teridentifikasi sebagai tangan kanan Panglima OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penembakan tersebut berawal dari adanya aksi pembakaran yang dilakukan dua anggota KKB pada Selasa 21/5 malam. Faizal mengatakan ketika itu kedua anak buah Undius Kogoya mendatangi kios milik korban Arwin dengan modus berpura-pura membeli rokok sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Setelah gagal melakukan penyerangan, Faizal mengatakan kedua anggota KKB tersebut melarikan diri dan melakukan pembakaran ke bangunan kios serta gedung sekolah yang berada di sekitar lokasi. Saat melakukan pembakaran, keduanya terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam serangan balasan itu petugas gabungan berhasil menembak mati salah satu pelaku. Selain itu,
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Ia ditemukan dalam kondisi luka berat di gas. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faisal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faisal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI. Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8,
TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undius Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari tribunpapua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopol, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undius Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. OPM sesumbar tanggung jawab pembakaran, padahal pasukan elitnya tewas terjebak salah tuduh intel. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom mengakui pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Bahkan jubir OPM tersebut mengakui jika ada seorang anggota TPNPB yang tewas dalam aksi anarkis tersebut. Anggota TPNPB OPM yang tewas tersebut adalah Detius Kogoya, seorang anggota pasukan elit OPM. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihaknya juga membakar sebuah pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Bikin malu, Panglima OPM Undius Kogoya terusir dari Intan Jaya, dikepung abis TNI Polri. Akibat dikepung dan diburu siang dan malam oleh Satgas Elit Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema, dan Brimob, Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya terusir dari wilayah kekuasaannya. Undius Kogoya yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal Kodap 8 lari dari Intan Jaya akibat kepungan pasukan elit TNI AD dan Polri. Undius Kogoya bersama anak buahnya hijrah ke wilayah Kodap 13 Paniai yang dipimpin Matius Pigai. Kini aparat gabungan sudah mengetahui target mereka. Undius Kogoya berada di Paniai. Ia bersama Matius Pigai melakukan pembakaran SPBU, kios dan sekolah. Namun aksi dua kelompok OPM itu akhirnya dapat dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati dan seorang lagi ditangkap dalam kondisi luka berat di saluran gat. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom memastikan satu anggota Kodap 8 Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun, tewas. Jenazah tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Mati ketakutan, OPM buang senjata saat digempur pasukan TNI Polri, pilih lari. Mati ketakutan setelah terjebak dalam baku tembak. Anggota Organisasi Papua Merdeka OPM buang senjata. Mereka pilih lari menyelamatkan diri setelah membakar SPBU, kios dan sekolah di Paniai. Polisi menemukan senjata api genggam jenis FN seusai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis 23/5/2024. Dilansir tribunpapua.com,
Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Abdus Syukur Felani mengatakan barang bukti tersebut ditemukan seorang warga, pemilik kios yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Senpi jenis FN ditemukan oleh saksi saat sedang mengecek sisa-sisa bangunan kios miliknya, kata Abdus, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Abdus, penemuan senpi ini menambah kuat dugaan senjata tersebut milik anggota KKB kelompok Undius Kogoya. Polisi akan terus menyelidiki temuan ini dan berupaya mengungkap jaringan KKB yang masih aktif di wilayah Paniai dan sekitarnya. Ia mengklaim pihaknya berkomitmen terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Paniai dari gangguan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. Dua perusuh OPM diganjar timah panas pasukan TNI Polri, KKB tinggalkan jenazah teman. Dua perusuh anggota organisasi Papua Merdeka OPM diganjar timah panas pasukan gabungan TNI Polri. Kedua anggota KKB Papua itu, satu ditemukan tewas dan satu lainnya tergeletak di gat setelah baku tembak. Mirisnya jenazah anggota OPM ditinggalkan temannya tergeletak di lokasi baku tembak. Jenazah pelaku pembakaran SPBU, sekolah, dan kios itu teridentifikasi sebagai tangan kanan Panglima OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penembakan tersebut berawal dari adanya aksi pembakaran yang dilakukan dua anggota KKB pada Selasa 21/5 malam. Faizal mengatakan ketika itu kedua anak buah Undius Kogoya mendatangi kios milik korban Arwin dengan modus berpura-pura membeli rokok sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Setelah gagal melakukan penyerangan,
Faizal mengatakan kedua anggota KKB tersebut melarikan diri dan melakukan pembakaran ke bangunan kios serta gedung sekolah yang berada di sekitar lokasi. Saat melakukan pembakaran, keduanya terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam serangan balasan itu petugas gabungan berhasil menembak mati salah satu pelaku. Selain itu, aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Ia ditemukan dalam kondisi luka berat di gas. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Faizal Ramdhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Kartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI. Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati.
OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari tribunpapua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Kogoya. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari tribunpapua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopol, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. OPM sesumbar tanggung jawab pembakaran, padahal pasukan elitnya tewas terjebak salah tuduh intel. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom mengakui pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Bahkan jubir OPM tersebut mengakui jika ada seorang anggota TPNPB yang tewas dalam aksi anarkis tersebut. Anggota TPNPB OPM yang tewas tersebut adalah Detius Kogoya, seorang anggota pasukan elit OPM. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihaknya juga membakar sebuah pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Bikin malu, Panglima OPM Undius Kogoya terusir dari Intan Jaya, dikepung abis TNI Polri. Akibat dikepung dan diburu siang dan malam oleh Satgas Elit Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema, dan Brimob, Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya terusir dari wilayah kekuasaannya. Undius Kogoya yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal Kodam 8 lari dari Intan Jaya akibat kepungan pasukan elit TNI AD dan Polri. Undius Kogoya bersama anak buahnya hijrah ke wilayah Kodam 13 Paniai yang dipimpin Matius Pigai. Kini aparat gabungan sudah mengetahui target mereka. Undius Kogoya berada di Paniai. Ia bersama Matius Pigai melakukan pembakaran SPBU, kios, dan sekolah. Namun aksi dua kelompok OPM itu akhirnya dapat dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati dan seorang lagi ditangkap dalam kondisi luka berat di saluran gat. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom memastikan satu anggota Kodam 8 Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun, tewas. Jenazah tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Mati ketakutan,
OPM buang senjata saat digempur pasukan TNI Polri, pilih lari. Mati ketakutan setelah terjebak dalam baku tembak, anggota organisasi Papua Merdeka OPM buang senjata. Mereka pilih lari menyelamatkan diri setelah membakar SPBU, kios dan sekolah di Paniai. Polisi menemukan senjata api genggam jenis FN seusai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis, 23/5/2024. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Abdus Syukur Felani mengatakan barang bukti tersebut ditemukan seorang warga, pemilik kios yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Senpi jenis FN ditemukan oleh saksi saat sedang mengecek sisa-sisa bangunan kios miliknya, kata Abdus, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Abdus, penemuan senpi ini menambah kuat dugaan senjata tersebut milik anggota KKB kelompok Undius Kogoya. Polisi akan terus menyelidiki temuan ini dan berupaya mengungkap jaringan KKB yang masih aktif di wilayah Paniai dan sekitarnya. Ia mengklaim pihaknya berkomitmen terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Paniai dari gangguan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong, Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata dia, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebesama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. Dua perusuh OPM diganjar timah panas pasukan TNI Polri, KKB tinggalkan jenazah teman. Dua perusuh anggota organisasi Papua Merdeka OPM diganjar timah panas pasukan gabungan TNI Polri. Kedua anggota KKB Papua itu, satu ditemukan tewas dan satu lainnya tergeletak di gat setelah baku tembak. Mirisnya jenazah anggota OPM ditinggalkan temannya tergeletak di lokasi baku tembak. Jenazah pelaku pembakaran SPBU, sekolah,
dan kios itu teridentifikasi sebagai tangan kanan Panglima OPM Wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penembakan tersebut berawal dari adanya aksi pembakaran yang dilakukan dua anggota KKB pada Selasa 21/5 malam. Faizal mengatakan ketika itu kedua anak buah Undius Kogoya mendatangi kios milik korban Arwin dengan modus berpura-pura membeli rokok sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Setelah gagal melakukan penyerangan, Faizal mengatakan kedua anggota KKB tersebut melarikan diri dan melakukan pembakaran ke bangunan kios serta gedung sekolah yang berada di sekitar lokasi. Saat melakukan pembakaran, keduanya terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam serangan balasan itu petugas gabungan berhasil menembak mati salah satu pelaku. Selain itu, aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Ia ditemukan dalam kondisi luka berat di gas. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faizal Ramadhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal mengatakan dalam peristiwa pembakaran sekolah dan sejumlah kios, KKB juga menembak masyarakat sipil dan aparat keamanan. Kepala Humas Satgas Operasi Damai Cartens Ajun Komisaris Besar Bayu Saseno mengatakan, setelah aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Damai Cartens menyisir lokasi kontak tembak itu, mereka menemukan seorang anggota KKB tewas. Aparat yang mengamankan barang bukti berupa satu magasan, satu teleskop, dan 3 unit ponsel. Menurut dia, saat ini aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Cartens terus berjaga di kawasan operasi. Tujuannya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Paniai dari gangguan TPNPB OPM. Aksi barbar dibayar kontan tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI. Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah.
Dua panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undios Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undios Kogoya bernama Detios Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Kogoya. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopol, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. OPM sesumbar tanggung jawab pembakaran, padahal pasukan elitnya tewas terjebak, salah tuduh Intel. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom mengakui pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Bahkan jubir OPM tersebut mengakui jika ada seorang anggota TPNPB yang tewas dalam aksi anarkis tersebut. Anggota TPNPB OPM yang tewas tersebut adalah Detius Kogoya, seorang anggota pasukan elit OPM. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Mereka membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihaknya juga membakar sebuah pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Bikin malu, Panglima OPM Undius Kogoya terusir dari Intan Jaya, dikepung abis TNI Polri. Akibat dikepung dan diburu siang dan malam oleh Satgas Elit Nanggala Kopassus, Koops TNI Habema, dan Brimob, Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya terusir dari wilayah kekuasaannya. Undius Kogoya yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal Kodam 8 lari dari Intan Jaya akibat kepungan pasukan elit TNI AD dan Polri. Undius Kogoya bersama anak buahnya hijrah ke wilayah Kodam 13 Paniai yang dipimpin Matius Pigai. Kini aparat gabungan sudah mengetahui target mereka. Undius Kogoya berada di Paniai. Ia bersama Matius Pigai melakukan pembakaran SPBU, kios, dan sekolah. Namun aksi dua kelompok OPM itu akhirnya dapat dipatahkan pasukan TNI Polri.
OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati dan seorang lagi ditangkap dalam kondisi luka berat di saluran gat. Dilansir tribunpapua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom memastikan satu anggota Kodap 8 Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun, tewas. Jenazah tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Mati ketakutan, OPM buang senjata saat digempur pasukan TNI Polri, pilih lari. Mati ketakutan setelah terjebak dalam baku tembak, anggota organisasi Papua Merdeka OPM buang senjata. Mereka pilih lari menyelamatkan diri setelah membakar SPBU, kios dan sekolah di Paniai. Polisi menemukan senjata api genggam jenis FN seusai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis, 23/5/2024. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Abdus Syukur Felani mengatakan barang bukti tersebut ditemukan seorang warga, pemilik kios yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Senpi jenis FN ditemukan oleh saksi saat sedang mengecek sisa-sisa bangunan kios miliknya, kata Abdus, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Abdus, penemuan senpi ini menambah kuat dugaan senjata tersebut milik anggota KKB kelompok Undius Kogoya. Polisi akan terus menyelidiki temuan ini dan berupaya mengungkap jaringan KKB yang masih aktif di wilayah Paniai dan sekitarnya. Ia mengklaim pihaknya berkomitmen terus meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Paniai dari gangguan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM terdesak, TNI potong jalur laut, putuskan logistik hingga jalur senjata ke Egyanus Kogoya CS. OPM dibuat terjepit, aparat TNI mulai mengetatkan jalur ke tanah Papua, seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Sorong untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api untuk OPM. Pihak Lantamal Sorong Kol Rio Sukanto mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut untuk mencegah hal tersebut. Kita meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya masuknya amunisi senjata atau logistik lainnya untuk kelompok OPM, kata Rio. Selain melakukan pemeriksaan pemasok senjata dan logistik, Antamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua pada khususnya. Jika dalam pemeriksaan dokumen kapal, kata Rio, ditemukan adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap atau izin tidak berlaku, maka Lantamal Sorong berupaya membantu nelayan atau kapal tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk memberikan informasi terkait adanya kapal yang diduga memasok senjata atau amunisi kepada kelompok OPM. Jenderal OPM kecolongan, senjata andalan disita Satgas, rupanya di bawah tangan kanannya saat perang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menemukan senjata api rakitan usai seorang anggota OPM atau yang juga disebut KKB tewas. Senjata api laras pendek tersebut digunakan oleh Basoka Lawiyah alias masyarakat Kogoya saat melakukan aksi anarkis pembakaran bangunan beberapa waktu lalu. Padahal senjata tersebut merupakan milik Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya. Seperti diketahui, Basoka Lawiyah merupakan tangan kanan atau ajudan pimpinan OPM Intan Jaya Undius Kogoya. Basoka Lawiyah ditemukan usai melakukan penyerangan dan pembakaran gedung sekolah serta kios milik warga Rabu 22 Mei 2024 lalu. Senjata api tersebut ditemukan di rumah korban kebakaran. Diduga senjata tersebut dipakai saat melakukan penembakan terhadap seorang bernama Arwin. Kronologinya, dua orang anggota OPM hendak berpura-pura membeli rokok. Namun saat hendak membeli rokok, dua orang anggota OPM yang satu diduga Basoka Lawiyah menembakkan peluru kepada korban. Mujur peluru tersebut meleset dan mengenai helm korban yang saat itu digantung di dinding rumah. Kejadian tersebut merupakan awal dari pembakaran distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Selasa 21 Mei. Gagal saat menembak, OPM mengobral peluru dan membakar sekolah, rumah guru, belasan kios warga sipil hingga pom bensin di perbatasan distrik Enarotali Paniai. Baku tembak tak terelakkan kalau aparat TNI Polri datang untuk meredam suasana. OPM yang awalnya bertindak bak koboi pun terbungkam. Hasilnya, seorang anggota OPM meregang nyawa dalam baku tembak tersebut.
Juru bicara TPNPB OPM Sebe Sama mengakui satu anggotanya tewas. Dia juga mengaku pihaknya bertanggung jawab atas aksi barbar tersebut. Dua perusuh OPM diganjar timah panas pasukan TNI Polri, KKB tinggalkan jenazah teman. Dua perusuh anggota organisasi Papua Merdeka OPM diganjar timah panas pasukan gabungan TNI Polri. Kedua anggota KKB Papua itu, satu ditemukan tewas dan satu lainnya tergeletak di gat setelah baku tembak. Mirisnya jenazah anggota OPM ditinggalkan temannya tergeletak di lokasi baku tembak. Jenazah pelaku pembakaran SPBU, sekolah, dan kios itu teridentifikasi sebagai tangan kanan Panglima OPM wilayah Intan Jaya, Undius Kogoya. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penembakan tersebut berawal dari adanya aksi pembakaran yang dilakukan dua anggota KKB pada Selasa 21/5 malam. Faizal mengatakan ketika itu kedua anak buah Undius Kogoya mendatangi kios milik korban Arwin dengan modus berpura-pura membeli rokok sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Setelah gagal melakukan penyerangan, Faizal mengatakan kedua anggota KKB tersebut melarikan diri dan melakukan pembakaran ke bangunan kios serta gedung sekolah yang berada di sekitar lokasi. Saat melakukan pembakaran, keduanya terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam serangan balasan itu petugas gabungan berhasil menembak mati salah satu pelaku. Selain itu, aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Ia ditemukan dalam kondisi luka berat di gat. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka atau dengan sebutan lain KKB yang ditembak aparat TNI Polri di Paniai pada Selasa 21 Mei 2024 adalah Ajudan Undius Kogoya. Ajudan Undius Kogoya yang berhasil ditembak mati tersebut adalah Basoka Lawia alias masyarakat Kogoya. Basoka ditembak mati setelah dirinya dan anggota OPM lainnya melakukan aksi penembakan hingga pembakaran terhadap sejumlah gedung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faizal Ramadhani membenarkan bahwa Basoka merupakan ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sekedar diketahui, penembakan terjadi saat TNI Polri merespon serangan KKB yang melakukan penembakan hingga pembakaran gedung sekolah dan bangunan kios. Faizal